kita ikuti bersama paparan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Karo Romo Kiai Haji Dr. Mansudi yang saya hormati, Abah Kiai Huda yang saya hormati, Pak Kiai Haji Zainal yang saya hormati, Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, peserta Salah Sehat Islam Wasatiyah dan Da'iyah, semua yang saya hormati, segera pengurus PC Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Gresik, semuanya yang saya hormati, baik dari tingkat cabang maupun MPC, semua yang kami muliakan. Pertama, saya syukur kepada Allah pagi hari ini, Pak Yai, saya bisa sowan ke sini hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini kita sharing bersama. Mudah-mudahan ini diparingi ilmu yang manfaat dan perjuangan kita memperjuangkan Islam lewat Nahdlatul Ulama ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya selalu sampaikan, memperjuangkan Islam lewat NU, karena perjuangan Islam itu bisa lewat macam-macam, bisa lewat MUI, bisa lewat NU, bisa lewat takmir masjid, lewat Al-Azhar. Semuanya tujuannya memperjuangkan Islam. Mereka bisa cocok lagi memperjuangkan apa? Islam. Jangan keliru, memperjuangkan Islam lewat Nahdlatul Ulama. Ada lewat DMI, macam-macam. Kita sekarang lewat Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saya syukur karena saya baru datang umroh tadi malam. Alhamdulillah. Ya, saya datang mendarat jam 6, sampai rumah setengah 8. Terus di tetangga sebelah ada pondok, saya diundang langsung acara di kampung sampai jam 1. Tadi pagi subuh sudah ngaji di pondok, rapat, maka saya dibel Pak Yai Zainal, Pak Yai membuka ada, saya masih rapat di pondok Al-Jihad sama Pak Yai Hambali, saat di jam 9 lebih 10 menit. Saya syukur bisa sholat ke sini, dan memang waktunya saya sampaikan sama Pak Sekretaris DPC bahwa bisanya tanggal 31. Kalau tanggal 30 besok tanggal berapa? 31 itu nggak bisa, karena ada acara di Kediri. Baik, kita coba slide-nya dibuka satu-satu. Kita eranya begini, kenalan dulu. Saya Muhammad Sukron, ini pengabdian saya sehari-hari saya, yang tertulis ya, yang tidak tertulis masih pengabdian
pengabdian. Kalau saya istilahnya pengabdian. Pengabdian. Satu, saya di dosen tetap Unusa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, tepatnya di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dulu di UIN itu sampai 2016. Setelah 16 kerangkep UIN sama Unusa mulai 2019-20 saya hanya di Unusa. Di Unusa prodinya ada PPG, PGSD, PAUD, Bahasa Inggris, juga ada S2. 5 prodi. PGSD, PAUD, PBI, dan PBG dan PGS S2. S2-nya Dikdas. Dua, saya juga menjadi salah satu pengasuh Ponpes Al Jihad, yang pengasuh utamanya Pak Yang Bali. Saya orang kedua di Al Jihad. Santrinya sekarang 900, cabangnya ada 8 Ponpes Al Jihad. Kemudian pengabdian lagi, saya diamanai menjadi ketua RD PWNU yang sekarang mulai Desember. Sebelumnya menjadi wakil ketua 3 periode. Jadi wakil ketua baru tahun ini eranya Gus Kiki. Ini kami ditunjuk, diamanai menjadi ketua. Juga saya jadi ketua MUI Kota Surabaya. Kalau di MUI mana tadi Kota Surabaya, sudah periode habis di Desember ini, waktunya sudah Desember. Ketua IPHI Kota Surabaya juga ini terakhir Desember ini. Tahun nanti mana? Tapi sudah 5 tahun. Kemudian ketua Lingkungan Air KBIHU Brian Mekah Surabaya. Mulai saya mendirikan dan sekarang KBIHU Brian Mekah di Jepur Sari mulai 98 sampai sekarang. Jadi ditakdirkan Allah haji terus mulai 98 sampai sekarang. Jadi kira-kira sudah 27 kali hajinya. Kalau umrohnya setahun ke 3 kali. Kemudian ketua 1 dari Kamtipmas Polda Jatim, ini ketua umumnya Pak Profesor Ali Maskar. Pak Ali Maskar dari saya, Profesor Yai Ali Maskar. Ini baru musda kemarin, musbil kira-kira baru 3 bulan, 4 bulan. Ketua 1. Kemudian pengisi tetap JTB, TVRI, Jawa Pos TV dan TV 9, dan pengisi tetap Radio R Victor sejak tahun 2001, jadi sudah 24 tahun. Kira-kira itu pengabdian saya, dan ini pengabdian karena gak bayaran gitu. Pengabdian rezeki dari Gusti Allah. Kalau di NU itu ya min jumlatil mutarokim gitu. Apa-apa itu ada orang torok terus. Tapi torok yang barokah. Ada kegiatan nah kan begitu ya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu bisa dilanjut. Allah. Islam adalah agama yang menempatkan umatnya di jalan tengah, bukan keras, bukan kaku, bukan bebas tanpa batas. Islam hadir untuk membawa keadilan, kebersamaan, toleransi, dan keseimbangan dalam kehidupan. Ini kan kalau istilah Islamnya itu piagam Madinah.
piagam Madinah. Jadi ketika Rasulullah ada di Madinah itu kan mengakomodir semua suku-suku, kelompok-kelompok diajak membangun bersama. Apa namanya negara atau negeri Madinah. Jadi ini yang kita adop di NU itu adalah dari piagam Madinah. Jadi bukan garis keras, tapi toleransi, keseimbangan, ya, untuk mewujudkan negara, satu komunitas saat itu. Yang diajarkan itu adalah keseimbangan. Selanjutnya, apa itu Islam wasatiyah? Yaitu berarti umat Islam menjadi umatan wasato, umat yang di tengah-tengah, yang mampu menjaga keseimbangan. Mereka tidak terjebak dalam sikap yang berlebihan, baik berlebihan yang terlalu ekstrim maupun terlalu longgar. Karena sekarang ini Masya Allah kita ini harus syukur Pak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang telah mengajarkan akhlak, mengajarkan keseimbangan aja sekarang seperti ini. Umpama kan di Nabi itu supaya Allah. Istilahnya kita namanya zaman jahiliyah. Ya. Diajarkan keseimbangan dunia akhirat, akal, pikiran. Banyak ayat-ayatnya itu yang tentang keseimbangan. Ikro aja tidak cukup ikro, tapi harus ditambahi apa? Bisnis. Ini kan akal dan batin ini harus seimbang. Kalau orang Barat itu kan ikro, pinter, ya. Tapi nggak bismillahirrahmanirrahim. Winter tapi hati ini gak hati. Nah kalau kita ini bismillahirrahmanirrahim tapi gak ikro. Nanti akhirnya dipinterin, wow. Yang 5 tahun diskon dorong mobil mogok, ya kan? Ngono itu juga kapok-kapok. Jadi kita ngomongin kartu ini. Kapok. Iya, gak kapok. Jelas itu ya, semua tadi ngewangi sampai mati-matian. Itu bareng wis dadi ya. Lali apa ini? Wassalam wala kala. Dan terkait dengan agama juga begitu. Sebenarnya memang ada ayat-ayat yang menerangkan tentang keras itu ada, yang longgar ada, tapi NU kita itu tidak menerapkan itu. Kita harus menerapkan yang jalan tengah, wasat. Wasat. Nah, Bapak Ibu sekalian, para kiai yang saya hormati, Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu umat yang tengah agar menjadi saksi atas manusia. Ini salah satu dasar dari Islam wasatiyah. Jadi Islam wasatiyah itu bukan pahaman baru, bukan. Tapi bagaimana cara menerapkan Islam di tengah masyarakat. Kalau bahasanya guru kita almarhum Pak Hasyim Muzadi itu kan, kalau kita belajar Quran, nek wis iso terus piye carane maca? Nek wis iso maca ya apa carane mempelajari? Nek wis oleh ya apa carane ngajarno? Nek wis iso cara ngajarno
ya apa iso carane gitu. Sebab kalau iso oleh ilmune tapi nek gak ngerti carane gitu loh Pak, itu nanti akan menjadi ekstrim gitu. Itu berarti ilmune ada tapi tidak iso apa tadi? Tidak iso bawanya, tidak bisa bawa. Apalagi di negeri kita adalah negara yang Pancasila, yang multi agama, multi budaya, multi adat, multi semuanya. Kalau kita pakai jalan yang tidak wasato akan bertabrakan dengan masyarakat, tabrakan dengan, bukan berarti tidak sesuai dengan Islam, bukan, akan tabrakan. Makanya di NU itu kan menggunakan madhab gitu kan, karena itu yang paling lebih moderat. Madhab yang keras-keras banyak, tapi nggak dipakai di NU gitu. Misalnya madhab nikah, madhab tentang nikah ya, syaratnya harus 5 itu, harus ada apa? Ada manten, ada wali, ada mahar, ada saksi, ada 5 ya. Ada kalimat yang diucapkan. Itu memang menurut madhab kan begitu. Tapi ada madhab lain itu gak ada saksi, saudara dia boleh ngono. Makanya NU gak dari begitu. Gitu. Karena itu gak puasa. Kawin kontrak, masa kuliah tok yang kawin itu masih lulus podo kuliah. Ada yang membolehkan, tapi itu tidak dipakai di NU. Dalam hal-hal yang lain. Jadi ayat ini memberi satu penegasan bahwa umat kita ini harus moderat, harus di tengah. Makanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 prinsip itu kan, ada tasamuh, ada tawasul, ada tawasul, ada ta'adud. Jadi ada moderat, ada keseimbangan, ada toleransi, dan ada membela kebenaran. Itu cara membawakan Islam. Karena Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kan diturunkan 1400 tahun yang lalu. Nah, patokan orang Islam ini akan dipakai terus sepanjang zaman sampai di kiamat. Quran juga tetap ikut, kan begitu. Dan bagaimana caranya menerapkan yang sesuai dengan keadaan zaman itu? Itu yang harus kita pahami. Maka yang paling moderat, yang paling enak ya tentu Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, wasatiyah yang yang dikembangkan, yang dipugemi oleh Nahdlatul Ulama. Dan tentu ini juga banyak pro dan kontra, biasa. Kalau orang-orang saya nggak seneng terus pokok NU itu rokok kabeh itu perasaan ini. Bagi orang yang ekstrim kanan, yang ekstrim kiri juga bagi mereka NU yang berat. Sepenting kan ada satu sepenting kan nyolong kan, kalau terkadang kan ada. Ya, kita toleransi harus ditentukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hal yang baru ya, menyangkut polemik ya. Kenapa kadang-kadang Banser itu kok jaga gereja? Kok menekan ini? Kadang-kadang diserang oleh orang-orang yang tidak senang. Mantasya bahari kaumin, berarti bela dia itu golongannya kafir. Berarti itu namanya pemahaman yang belum tuntas. Kenapa
bangsa NU itu Joko gereja Joko ibadah. Apa? Karena masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pemerintah itu tahu, menganggap bahwa orang kafir itu harus dihabisi. Pandangan mereka orang-orang ekstrim. Makanya pernah terjadi pas Natal atau tahun baru ada berapa bom yang meledak. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kantor polisi Polrestabes Surabaya orang Jumatan dibom, pernah ingat nggak? Siapa yang bom? Orang rukun Dita. Ternyata gurunya Dita itu kan murid ngaji saya, artinya yang menentang saya ngaji zikir itu gurunya dia. Jadi kalau saya ngaji di Tropodo itu ada satu masjid, ya, kalau saya ngaji sana mentang, terus pokoknya undang Pak Sugeng. Terus apa itu? Ras. Sigosa tidak boleh, umur tidak boleh, ini tidak boleh. Wah, kerasnya luar biasa. Sampai akhirnya orang-orang itu membuat majelis di sebelahnya masjid. Ternyata ada pengeboman di kantor Polrestabes Surabaya yang ngebom Dita dari Lumpur itu, ternyata orang itu gurunya Dita. Akhirnya Dita dipanggil, sekarang orang itu dipanggil, sampai sekarang nggak pulang. Kalau semuanya nakok ini jamaah masjid ya, takoknya jamaah nimbunan di mondonan, wallahu a'lam. Ya gitu. Masih ada orang yang mengapa pemerintah ini menganggap pemerintah dianggap otomatis apa tadi? Kafir, bukanlah ajaran Islam Wasatiyah enggak gitu. Tidak semua penguasa yang tidak berhukum dengan syariat langsung disebut kafir. Enggak terus kalau mereka nggak ibadah kafir. Dalam Islam benar kritik terhadap pemimpin boleh, tetapi harus tetap adil, bijak dan tidak mudah menghakimi. Ini tidak kafir. Coba Pak, non saya, nek ono sing anggap terus kafir harus dimusuhi. Terus nek ono wong ibadah nang gereja terus kemudian dibuang, non saya. Kira-kira kesul sama betul. Kesul. Aman apa betul? Nah, kalau tidak aman, nyambut gaya betul. Loh, kok mana kafir? Kalau negara aman, nyambut gaya betul. Nah, nek nyambut gaya pondoknya anak akan betul. Nah, sekolahnya anak berarti menjaga. Jadi NU menganggap bahwa negara kita itu adalah rumah kita. Rumah kita harus dijaga supaya aman. Jadi bukan menjaga akidahnya mereka, bukan menjaga rumah kita ini supaya aman. Supaya mereka aman yang gawe yo. Angel mondoknya anak yo. Angel. Orang itu kadang nggak sampai ke sana. Dianggap pokoknya ini dianggap bangsa itu NU paling rokok atau begitu. Padahal tujuannya menjaga apa tadi? Rumahnya sendiri. Aman itu. Makanya kalau Piagam Madinah itu namanya bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Coba dicatat, bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Bukan negara Islam, tapi negara yang penuh dengan kedamaian. Beda, Darul Islam dengan Darussalam nggak sama. Nggak sama. Yang penting ya damai. Orang-orang ekstrim itu puasa itu jualan, orang buka warung kayak poso-poso terbuka. Wah, nah pertanyaan dari anak musafir, anak mokhet ya. Loh kok menetap ya? Kan gitu. Ya kita, makanya ya akhirnya dihimbau ya buka tapi dengan cara yang tidak vulgar. Jadi itu namanya Islam asal, bukan dilarang.
diatur. Tapi kalau orang mereka kan disweeping, Pak. Disweeping. Ini nggak boleh puasa-puasa kan begitu. Nah, ini bedanya. Karenanya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama jangan menganggap semua itu terus kafir, gak melaksanakan syariat kafir. Ini di era medsos yang terbuka seperti ini kita harus telaah dulu lah. Jangan langsung percaya, jangan langsung share, gitu ya. Harus kita analisis. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini contoh ekstrim yang harus dihindari. Ekstrim kanan mengukur iman hanya dari simbol lahiriah, seperti jenggot. Saya ini pernah Pak pakai celana ini ceramah di Perak, sebuah kantor, ya, kantor pemerintah BUMN. Pak Suprami ahli neraka. Ya, saya tanya, lho kono ta malaikat jaga celana aku ya. Karena dianggap kenapa ahli neraka? Karena celananya komprak. Celananya apa? Komprak. Saya tanya, ono ta malaikat sing jaga celana? Mboten gak usah didalili yo kalah. Makane yo wis. Mosok ono malaikat ngawasi celana. Jadi jangan lupa bahwa yang namanya ngelembrehkan pakaian yang akhirnya menjadi ahli neraka itu bukan ngelembrehnya yang menyebabkan masuk neraka, tapi kesombongan. Jadi kalau dulu adatnya itu kalau sombong itu biasanya pakaiannya sampai ke bawah, gitu. Jadi yang dilarang bukan ngelembrehnya, tapi apanya? Sombong. Walaupun di atas tapi tidak sombong yo, podo ae. Makanya dihindari sifat sombong. Understand? Yes. Ekstrim kiri, penyamaan semua agama tanpa batas akidah. Semua agama sama, yo enggak sama. Jangan semua agama sama. Sama itu dilindungi undang-undang, itu kan menurut pemerintah. Sama dilindungi undang-undang, tapi menurut kita ya tidak sama. Tetap menurut kita ya tentu agama yang benar adalah agama Islam. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan yang lain. Ya mereka urusannya laku dihukum waliyati, urusannya mereka. Cuma yang kadang-kadang kebablasan itu Pak, ya teman-teman NU sendiri, kita sendiri kadang-kadang dibaan itu oleh gereja. Enten apa betul? Ada? Di mana? Gresik nggak ada ya? Kadang-kadang dibaan nang gereja, yojo, ya toleransi yang ya cuma itu kalau mengenai ya ini yang kadang-kadang kebablasan itu. Jadi Islam Wasatiyah ini adalah menolak garis ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi prinsip agama tetap dijaga, tetap tidak menutup namanya dialog, toleransi, kebersamaan. Sebab Indonesia ini kalau nggak rukun Pak, buyar ya. Betul? Gini Pak ini? Buyar. Petanya kan, kalau separuh yang Indonesia bagian barat ini banyak Muslim. Kalau Indonesia separuh bagian timur itu banyak non Muslim. Kalau ini adalah dan Indonesia itu luas, luas.
Sabang sama Merauke. Wis tah sapa sing dadi presiden kon membuat masyarakat puas semuanya. Gak iso. Jangankan puaskan masyarakat se-Indonesia, puaskan masyarakat Bojo Situk yang akan setengah mati. Kok ngene kuwi. Bojo iso sabar iki nek digrojok duwe. Gak kaya duwe iki gak iso sabar. Wong itu guys. Betul ini kita ke pengalaman. Gak iso sabar. Sabar wong itu nek digrojok. Digrojok duwe kadang sing gak sabar. Muas mau se-Indonesia, Bojo Situk ya tetap ada kekurangan, tapi ya apa-apa tetap kita harus cinta kepada Indonesia. Jauh sebelum HTI dibubarkan, saya sudah sampaikan di Pakodam, di Polda, jauh sebelum dibubarkan. Cuma karena yang menyampaikan orang kecil kayak saya, ya tidak berimpact. Kok ada orang lahir di Indonesia, makan di Indonesia, nyambut gawe di Indonesia, omahe Indonesia, tapi gak seneng Pancasila, nolak Pancasila kok iso? Urip iki nyambut gawe iki, mungkin mati ya nang Indonesia, tapi mereka kan gak mau dengan Pancasila, gak mau dengan demokrasi. Itu kan cuma lewat macam-macam. Itu eranya Pak SBY paling tinggi-tingginya, puncak-puncaknya HTI. Ya, sampai mengadakan pertemuan akbar di Senayan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dibubarkan. Tapi ideologi itu Bapak Ibu, walaupun organisasinya sudah bubar, tapi ideologi itu tidak bisa bubar, tetap akan mengakar pada anak cucu. Maka kita tetap harus waspada. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi Islam berada di jalur tengah, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, antara spiritual dan sosial, antara ideal dan realita. Moderasi inilah yang membuat Islam relevan di segala zaman. Ya, supaya langgeng ya di tengah-tengah itu. Kalau enggak moderat gitu ya enggak bisa langgeng sampai. Memang perkembangan sekarang coba era sekarang. Kalau dulu namanya menara masjid itu kan dipakai adat dulu. Sekarang menara masjid kan tidak hanya untuk adat, kan? Untuk tower HP. Ya, tower Indosat, Telkomsel, mulai dulu akeh. Terus dulu padahal dengan tower itu tidak semuanya digunakan kepada hal yang baik, bisa untuk jahat juga, macam-macam namanya internet. Terus bagaimana? Ya itulah kita ini di era modern seperti ini, ya kita nggak bisa kaku-kakuan kayak gini, tidak bisa. Ya itulah untuk kita di Indonesia ini, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan NU, dengan Islam yang wasatiyah ini, akhirnya bisa negara kita aman. Coba kita lihat di negara-negara yang Islamnya radikal, buyar semua itu. Padahal antara tetangga semua Muslim, tapi akhirnya juga tidak nyaman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi moderasi di kehidupan nyata dalam praktek sehari-hari, moderasi terlihat dalam dua hal utama. Pertama, beragama berarti menghargai perbedaan mazhab atau pendapat. Namanya orang kita beragama berarti harus siap berbeda pendapat.
Beda pendapat itu nggak apa-apa ya. Bahaya itu kan beda pendapatan itu. Negara itu karena kan itu lah. Iya. Jadi harus siap beda pendapat. Biasa Pak, sitok penuh, sitok tak penuh, sitok soli, sitok tak soli. Ya sudah. Tapi kalau madhab-madhab dulu itu kan, menurut saya ya, kiai-kiai ulama-ulama dulu itu kan menghormati dengan pendapat yang lain. Bagaimana ketika Imam Syafi'i ada di daerahnya Imam Hanafi, Imam Ahmad Hanafi, mereka tidak mau belur karena menghargai komunitas yang ada. Begitu juga orang-orangnya Imam Ahmad Hanafi, Imam Ahmad itu kalau dengan Imam Syafi'i punut karena menghargai komunitas. Itu alangkah indahnya. Ya. Kemudian berpolitik setia pada Pancasila dan NKRI, namun tetap membawa nilai keislaman dalam sikap berbangsa dan bernegara. Nanti NKRI ya tetap kita kemana saja kita bawa NU, kita bawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panjenengan sebagai seorang corong ya dai-daya. Islamnya Islam ramah, bukan Islam marah, Pak. Islamnya Islam ramah, bukan Islam marah. Itu ya. Ini yang harus kita kembangkan. Islamnya Islam ramah, bukan Islam marah. Jadi Islam wasatiyah adalah Islam yang adil, seimbang, toleran. Aswaja Anabiyah menjadi contoh nyata moderasi di Indonesia dengan menjauhi sikap saling mengkafirkan. Kita bisa mengamalkan Islam dengan penuh hikmah, kasih sayang dan penuh kebijaksanaan. Jadi kita panjenengan menjadi garda terdepan, mubalighah yang telah mensiarkan di mana saja berada di lingkungan kita. Mari kita menggunakan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islamnya rahmatan lil alamin. Saya pikir itu mukadimah dari saya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa dialog terkait Islam wasatiyah atau mungkin bisa juga tentang dakwah yang menjadi vision saya. Saya dakwah mulai dari kecil dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis untuk menekuni dakwah bahasa Indonesia. Dakwah bahasa Indonesia. Jadi dulu kalau saya lomba mulai di madrasah sampai di PGA sampai di WIN, saat itu YIM kalau lomba pidato bahasa Indonesia itu di juara 1 sampai di tingkat provinsi. Tapi pidato bahasa Indonesia kan ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Mungkin strategi apa yang harus kita lakukan, mungkin bagaimana cara panjenengan berdakwah yang bagus bisa ditanyakan di sini. Terima kasih. Begitu, monggo kami silakan kepada moderator. Terima kasih, Madam. Ya, syukur. Kita sudah mendengarkan tentang Islam wasatiyah berarti ya. Kita jelaskan bahwa ada Islam itu di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, untuk mencapai keseimbangan, untuk mencapai demi keamanan, kesejahteraan dan keamanan dimanapun NU berada. Semoga Anda memahami semuanya. Dan satu hal yang saya harapkan, kita tidak puas sehingga roh kita itu terganggu, terbesit untuk bertanya dan mengembangkan apa yang telah dipaparkan oleh Yusuf. Oleh karenanya saya pertama saya tidak ingin mengulas apa yang beliau sampaikan. Hanya kami berharap, saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu tidak membawa kepuasan kepada kita semua. Silakan dikembangkan seluas-luasnya.
Monggo siapa yang ingin bertanya, menanggapi dan mengembangkan. Monggo. Siapa yang bertanya? Belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu, santai aja sambil tarik jajan itu. Halo. Oke. Sinten Mas Mane, sebutkan tolong berdiri dan dicatat nama dan alamat putusan MBC Dukun. putusan MBC Dukun. namanya Nami Pulau Khotim, Ketua LDO MBC Dukun. Pak Sohib. Monggo. Matur sembah waktunya. Ya ini yang pertama tentang sikap wasatiyah. Saya menyebutnya itu penjaga NKRI, tapi seringkali kurang sadar untuk komitmen ini, kurang sadar untuk menjaga kewasatiyah. Kalau di ranah sosial keagamaan mungkin masih aman, tapi kalau sudah menyentuh di ranah sosial politik ini seringkali kurang sadar, sehingga yang di bawah ini seringkali agak bingung ketika melihat para atasan ini kok mestinya jadi wasit kok malah ikut bermain itu. Kemudian yang kedua, ini bukan sering tapi kadang-kadang sikap wasatiyah itu dianggap tidak jelas, tidak punya sikap. Nah, yang saya tanyakan di sini, adakah waktu-waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu membolehkan kita ini tidak wasatiyah? Apa wasatiyah ini mudah berlaku dari semua lini kehidupan kita sebagai dai? Karena memang bagaimanapun di akar rumput ini kami yang menghadapi berbagai macam masalah yang terkait dengan keumatan dan lain sebagainya, sehingga kami ini terkadang nggak sering nggak bisa wasatiyah. Gimana? Apakah memang dibolehkan? Dua ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa solita tapi Yai langsung atau kita melakukan langsung aja ya? Satu lagi ya? Langsung. Satu lagi. Lagi, monggo. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, ini tuh ada. Siapa? Monggo. Berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Afton dari perwakilan dari Manyar. Manyar. Izin bertanya mengenai kondisi saat ini, bagaimana kita harus bersikap wasatiyah? Karena medan dakwah saya adalah teman-teman pemuda yang semangatnya masih tinggi. Jadi bagaimana menyikapi kondisi saat ini dengan Islam wasatiyah? Mungkin gitu saja, terima kasih. Dua saja cukup ya, langsung dinyatakan. Baik, terima kasih. Ya. Pertama dari Pak Ustadz Sohib dari Dukun. Jadi begini Pak Yai, kita di dalam memahami agama itu tetap tidak boleh tidak wasatiyah. Kalau memang sudah urusan politik, ya itu memang sulit. Contoh kemarin namanya Mas Muhaimin, orang yang politik dari PKB yang dulu PKB didirikan oleh NU, malah akhirnya gandengan dengan orang yang ekstrim kanan namanya PKS. Kok menekan ya? Nah ini kan ya. Aku dulu buka-buka gak ganti. Karena ini secara agama, secara budaya, tidak akan pernah bisa akur.
Wawasannya nggak pernah bisa sama. Piye wong sitoke aswaja situ PKS. Sulit Pak. Itu kalau misalnya jadi pasti ya lama-lama digirno itu kan. Maaf kalau jenengan sudah terlanjur milih gak jadi gak apa-apa. Tapi ini kami selaku sebagai pengurus Nahdlatul Ulama ya jangan begitu. Itu kan hanya pengen golek sesuatu. Yang penting lanjut. Mestinya ya oke lah dengan Golkar dan siapa lah yang pokoknya gak PKS. Itu malah yang mendukung kuatnya. Dan dalam jarak bisa sama itu. Satunya coba kalau jenengan itu pidatonya mereka itu. Nah, tapi kalau udah urusan politik itu kan politik itu yang abadi adalah kepentingan. Apa? Catat itu. Politik itu yang abadi adalah kepentingan. Ngomong apa-apa musuhi mergo gak tinggu. Udah tinggu ya menang. Kepentingannya sudah tercapai. Itu namanya politik. Tapi kita juga tidak boleh tidak berpolitik. Saya diajari sama guru saya almarhum Yai Ibron Hamzah. Sukron, nggih Pak Ibron. Pokoknya sampai setiap pagi harus menghatamkan membaca Jawa Pos dan Surya. Itu tahun 95 itu saya sudah 30 tahun lalu sudah diwasiatkan. Bukan pagi khatamkan Quran, bukan. Khatamkan pada sekarang kan banyak HP. Pokoknya butuh khatam tiap isu. Jadi penceramah itu tidak ikut khatam. Lumatan baik iya. Supaya apa? Wawasannya luas. Walaupun sampean gak melok politik, tapi kudu ngerti harus situasi politik. Kudu ngerti. Walaupun gak ikut politik gak apa-apa. Saya tidak ikut politik praktis, tapi ngerti. Oh, PKS ini ambune keras. Jarang anak penuh kalau PKS itu jarang. Rata-rata ya PII pelajar Islam Indonesia. Nah, penuh rata-rata ya nggak melok PKS. Gitu ya. Tuh, jadi gitu Pak. Jadi kalau tentang pemahaman keagamaan ya tetap harus Islam yang ramah. Tapi kalau udah urusan politik ya begitu itu adalah rata-rata karena kepentingan. Nah, maka bahasa saya kita ini loh Pak disuruh dorong mobil mogok bareng mobil melayu awal dhewe sering di lu mau nih lu gak kapok-kapok. Makanya ya biasa. Nek bela ini ojo nemen bisa diterima keterangannya. Cari salah bela ini siapa ya boleh lah ngobrol. Tapi ojo nemen-nemen gitu biasa. Kemarin saya ditelepon sama adik kandung saya. Dia itu ketua IKA BNI Nganjuk di kandung saya. Penantunya yaitu Husain Ilyas. Adik saya itu ada yang menantunya Pak Yai Husain Ilyas. Iki Mas Kron, iki NU itu bupati iki dicalon dhewe. Terus ya apa wis pokoke iki perang terbuka. Terus akhirnya kalah saya ini. Saya ini sekali ngomong balas sesuatu. Ya, menurut politik. Dan saya bilang, kalau bupati suruh datang di pondok kita, pondoknya bapak saya, gak gelem Mas Bro. Terus kacung dimusuhi yang BNU, kemarin perang terbuka. Kok apa? Paham maksudnya ya? Ada dimusuhi ya begitu kan? Kami kan gak begitu. Tapi itulah jalan.
nggak apa-apa kita publik tapi dengan cara tetap yang baik ya Pak ya. Tapi kalau memahami Islam itu harus Islam yang tengah, memahami cara pandangnya. Misalnya ada yang ya tadi 4 prinsip tadi itu, tasawuf, tawasul, tawazun, ta'adul itu banyak toleransinya. Ada karena umat Islam itu kan ada dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Nah kalau umatul ijabah mereka sudah dapat hidayah, sudah baik. Kayak panjenengan ini mau sinang masjid-masjid itu umatul ijabah, tapi kalau orang yang belum baik, yang belum muslim, yang masih begini itu umatul, itu umat tidak, tapi umatul dakwah yang harus didakwai terus, diajak terus, begitu, diajak. Oleh karenanya Pak Kiai, kita ini dalam berjuang, yang penting kita berproses. NU terus dibawa kemana-mana, Islam dibawa kemana-mana. Perkara oleh hidayah enggak, itu bukan urusan kita, itu urusannya Gusti. PCLDNU atau LDPCNU terus pokok Islam Wasatiyah, Islam Rahmatan lil Alamin kita gelorakan di tengah masyarakat. Perkara nanti bagaimana hasilnya kita nggak tahu. Nabi saja mengajak siapa masuk Islam, siapa itu pamannya Abu Thalib, mau enggak? Rasul ngajak masuk Islam pamannya, mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Paman sampai masuk Islam, apa katanya? Paman, saya percaya Islam itu benar. Saya percaya kalau kamu itu putusan Allah. Tapi saya akan masuk Islam. Karena apa? Karena takut umat saya. Kalau bahasanya, aku di netizen lah. Apalagi suaranya mak-mak ya apa? Suara ras terkuat. Aku gak mau Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Muhammad sampai tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta, tidak bisa. Tapi yang memberi hidayah itu Gusti. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah ini, dan Allah lah yang maha tahu siapa orang-orang yang dipilih, yang diberi hidayah. Maka kita kalau ada orang belum baik Pak, ya diapiki saja, lama-lama kan jadi baik. Tepuk tangan gitu ya. Kan begitu, jangan dimusuhi, jangan dipukul, tapi dirangkul. Ya, oke. Kemudian yang kedua dari Mas Afton, dari mana? Semangat mudah terus. Semangat terus. Pokoknya kita ini semangat berjuang. Bahasa saya gini, kita naik. Ini gunung ya, kita naik. Naik, jangan mundur. Ojo wis mari pelatihan wis mari wis KNU gak taek-taekan wis. Oh, kowe wis ojo ngono. Ya kita apa? Naik. Walaupun tidak cepat, tapi harus apa? Grafiknya itu tetap berjuang terus itu Pak. Lewat RDNU, lewat PCNU, lewat terus. Apalah masyarakatnya kita bisa. Ya, cuma tetap saya katakan memahami teks Al-Quran maupun teks Al-Hadis ini harus dengan cara moderasi, harus dengan cara tenang, dilihat situasinya. Tadi malam itu ada cerita istighosah. Jadi pengajian itu sampai menjelang subuh. Jadi istighosah itu sampai 1:30 belum pembagian hadiahnya. Begitu itu yang namanya nggak wasatiyah. Kalau itu khusus jamaahnya sendiri di masjid, nggak apa-apa. Ini kan mengundang banyak orang. Ada wakil gubernur, ada polda, di mana-mana. Nah kalau jam segitu belum bagian dianya sampai 2:30, nah itu berarti kan nggak moderat. Nah ini contoh. Itu baru ya teman-teman kita sendiri yang tengah-tengah.
Jadi kan tadarus, yo jam 10 itu dipakai speaker. Nanti kalau pengen tadarus pakai ini, sepakat apa enggak kira-kira? Kira-kira ada enggak teman-teman NU yang sampai jam 12 jam 1 tadarus dulu? Kita itu sih ada. Nah kita sendiri itu contoh mengamalkan. Rasulullah itu kan bahasanya kalau tegur orang, bukan orang yang sholatnya kecepatan, tapi tegur kalau sholatnya kelamaan. Kita baca Quran, tadarusnya bagus. Nah, ya. Jangan sampai mengganggu yang lain. Sepakat kan ada itu. Misalnya jenengan setel tarhim, ya menjelang adzan subuh berapa menit? Jangan jam 3 bilang mau joget mau ya. Boleh, bagus, cuma harus jangan mengganggu yang. Nah itu cara mengamal nanti awal Islam. Dan ini biasanya bisa relevan dengan kondisi ini juga karena masyarakat mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Kenapa Indonesia ini kok NU atau ahli sunnah wal jamaah lebih dicintai? Karena moderasi, karena senang, karena klik dengan budaya masyarakat Indonesia. Ya, saya pikir cukup, ini sudah ada ya, sudah waktunya isoma. Saya atas nama teman-teman dari BR apa? Oh ada teman tuh, oke. Oke, monggo. Sudah ada, ya monggo. Bisa diteruskan ya. Semoga Anda makin tidak puas ya. Oke. Kita dulu kita lanjut. Itu ada. Lanjut ya. Monggo. Dan barangkali kita lebih banyak. Monggo. Jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ainul Rafiq, utusan MUJ Ujung Pangkah. Ujung Pangkah ya. Ujung Pangkah. Jadi saat ini setiap orang itu pasti punya media sosial. Ya. Dari generasi X, generasi Y sampai generasi Z atau Gen Z. Nah, bagaimana kita berdakwah di media sosial di tengah-tengah banyaknya pendangkalan akidah? Bagaimana kita bersikap wasat, bersikap toleran, bersikap rahmatan alamin pada info-informasi di media sosial yang terkadang simpang siur, seperti Mama Gufron, makoli itu atau tentang polemik nasab dan sebagainya. Nah, apakah sikap wasat kita di media sosial itu diam saja, ataukah ketika Gen Z, anak-anak kita, remaja-remaja kita yang kemudian kita harus arahkan kemana tentang berita-berita itu, diam saja, ataukah kita ikut berkomentar dan meluruskan? Ketika kita meluruskan pun kadang-kadang masih dianggap tidak lurus. Itu pertanyaan saya, karena itu tadi media sosial ini sekarang justru yang paling berbahaya untuk generasi Z kita. Bagaimana demo itu semakin besar dari media sosial, bagaimana kerusuhan sekarang ini meluas karena dari media sosial. Apalagi sekarang adanya AI, ini juga peran kita sebagai dai di media sosial ini juga seperti apa langkah kita atau peran kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mau silakan ya. Nama utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manaf, utusan dari Abdul Manaf. Utusan dari MUJ Kedamaian. Kedamaian. Begini ya,
beberapa pekan kemarin itu kan terkait dengan isu sonhor. Nah itu kan Basul Masail yang dilakukan di besok Pasuruan. Kesimpulan atau jawaban dari Basul Masail terkait sonhor itu kan haram. Namun di media sosial banyak sekali juga tokoh-tokoh NU yang mengatakan nggak apa-apa. Dan netizen itu mengatakan enggak, inilah ulama panutan kita. Dalam arti ada yang mengatakan wasatiyah yang seperti ini. Nah yang menjadi pertanyaan kami, adakah standar wasatiyah? Atau adakah pedoman-pedoman yang wasatiyah itu yang seperti ini? Baik itu dalam hal politik maupun sosial atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari para penanya. Dari sesi termin kedua, pertama dari Pak Ainul Rafiq dari MBC NU Ujung Pangkah. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, manusia ini tidak boleh lepas dari media. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Ya. Media saya, media itu apa tak buka di sini, kok mundur sini apa? Sekarang tidak bisa. Tidak bisa. Di sini tidak ada media, tidak bisa. Kita tidak bisa. Era sekarang ini adalah harus dengan media. Ini tahadus ini sampai disertasi saya menulis tentang pendidikan itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, pusat pendidikan, ada 3 pusat pendidikan itu adalah pendidikan keluarga formal, sekolah ya, kemudian keluarga informal, dan pendidikan khusus namanya non formal atau masyarakat. Ini sudah bangun dari sekian. Saya menemukan baru, nama kebaruan saya dalam penelitian itu yaitu ada namanya catur pusat pendidikan, bahwa pendidikan tidak ditentukan hanya 3 tapi 4. Apa yang keempat adalah media. Tahun 2017 sudah saya tulis. Sekarang isinya disertasi saya ini disampaikan terus oleh Pak Dikdas, Pak Menteri. Cuma dulu yang menyampaikan seorang mahasiswa S3 ya tidak terkenal. Sekarang Pak Mukti itu mana-mana selalu bilang bahwa sekarang tidak hanya tribusan tapi catur pusat yang satu adalah media. Media itu mengaruhkan. Maka kita tidak bisa lepas dari media. Satu. Yang kedua, cuma bagaimana kita mengelola media itu. Menggunakan media itu terlebih dalam kita berdakwah. Ya kita seperti ini sekarang sudah ada player, wasatiyah sekarang sudah streaming. Itu salah satu bentuk dakwah digital kita. Maka karena dakwah digital kita ini sekarang sudah seperti ini, maka Bapak Ibu harus hati-hati. Menyampaikan biasa itu bisa sampai kemana-mana itu. Jangan dikira kalau dulu hanya di musola begitu saja yang mendengarkan hanya orang musola, sekarang yang mendengarkan bisa seluruh dunia. Hati-hati. Nah terkait akidah itu Pak Yai, jadi kita bagaimana, apakah diam? Jangan diam. Ya kita semampunya kita merespon sesuai dengan kemampuan kita yang wasatiyah. Maka wasatiyah ini kan frame-nya, ya ilmunya dari mana? Nah, tadi saya jawab sekalian, ya dari kitab-kitab salafi, dari kiai-kiai kita, dari madhab itu yang telah diajarkan oleh NU. Jangan keluar dari madhab. Kalau
frame bagaimana standar wasatiyah baik itu sosial politik ya tentu ada di dalam kitab-kitab tafsir, kitab Al-Qur'an, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama itu Pak. Ya banyak kan. Misalnya menerjemahkan ayat apa itu bahwa sholat itu ada wusta gitu ya. Ada sholat tengah-tengah apa dalilnya? Wusta berarti ada tengah. Berarti sholat itu kalau ada yang mengatakan sholat itu hanya 3 waktu. Kami itu ala sholati wassolatil wusta. Jagalah sholatmu dan sholat yang tengah. Berarti kan ada kanan, kiri, tengah sholat. Berarti sholat itu hanya awan, bengi, sampai subuh. Dan itu pemahamannya masa ya ada. Kalau teman-teman dari daerah Bangil itu kan sholat belum 5 waktu. Tapi nggak semua ya. Ada keyakinan sholat di awan bisa, bengi bisa, subuh bisa. Tapi kalau menurut NU kan nggak begitu. You understand? Ya sholat 5 waktu. Itu Qurannya sama, tapi memahaminya berbeda. Nah, bagaimana standarnya? Standarnya ya tentu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ditulis para kiai-kiai NU. Maka ini sebagai closing statement saya, panjenengan yang sudah jadi ustadz, jadi kiai, menurut saya ini jangan lupa ngaji terus. Sepakat apa enggak ini kira-kira? Harus punya guru. Kalau nggak punya guru, atau terkenal titik selali, melete, jalan dijemput, terus narik pada mereka. Lalu macam-macam ketika diparingi dekat, ngomong jalur mentah, semacam-macam. Oh, aku nggak enak. Itu karena nggak punya guru. Kalau nggak punya guru begitu. Ya kan? Saya punya guru Al-Mahfud Yai Imran Hamzah, tidak pernah. Padahal seorang Rofi Surya terkenal, Pak Isu Muzadi saat itu kekuatan media, saya sama beliau kesana kemarin tidak pernah itu narik, tidak pernah. Jalur ini tidak pernah. Ceramah di Ngawi, Magetan, di berangkat ke Blitar, Banyuwangi, saya ngetiri beliau. Ya, tidak pernah macam-macam malah ya. Kalau ceramahnya pada Isya itu maghrib dan datang gitu. Sekarang guru saya Al-Mukarram yaitu Husain Ilyas, tidak pernah aneh-aneh itu. Ya istimewa lawo, kaiso, nggak tahu terus aneh-aneh. Zaman sekarang itu Ustaz terkenal didik terus. Ada nggak pakai sekretaris pribadi, pakai manajer lah, akhirnya terus pakai uang muka. Terus saya mikir gini, kok undang ceramah kok pakai uang muka, aku yang tuku sepeda motor. Betul kan duit guru ya? Karena nggak punya gula. Teman-teman Eko jangan yang ikhlas. Sepakat nggak nih? Kalau sampai mencoba, Pak Sukran ceramah kira-kira ikhlas gak? Sampai undang ceramah gak usah sampai sangoni. Terus sampai undang nih, kira-kira tak-kotak. Tes-tesan. Saya enggak sampai ya. Undang ceramah terus gak sangoni terus hari ini terus 6 bulan lagi undang nih, kira-kira tak-kotak. Tes-tesan. Ya, ngaji itu yang disampaikan ilmiah. Kalau bahasanya orang PBN, ngaji gak usah mikir amplop itu dipikir panitia. Bahasanya rasa mikir. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya, siap. Oke, itu jadi teman-teman, Pak Yai. Jadi kita tetap harus menggunakan media, tidak boleh alergi sama media.
karena eranya memang era media, tapi kita juga tidak meninggal dia, tapi bagaimana kita aktif di berdakwah lewat medsos. Yang kedua, apa standarnya? Ya tentu pakai kitab-kitab yang ditulis oleh para masyayikh. Makanya kita harus tetap ngaji, Pak. Jangan nggak ngaji. Sama kita ini, ya saya ini sekedar informasi ya, supaya kita nggak ibarat wong nggak apresiasi. Berapa banyak teman-teman kita yang jadi mubalek itu akhirnya terkenal, terus akhirnya neko-neko ya. Kalau diundang minimal 200 orang, tapi syuting nggak mau, alasannya nggak masuk ini. Ya makanya dia saat terkenal, coba kalau si undang, kalau si undang saya kita bilang seperti itu. Nonton itu. Bagaimana ketika orang datang, setiap panitia disuruh datang, kasih tarif sekian kilo, sekian 100 kilo sampai ini, Malang Selatan sampai ini, harus pakai ini kalau Samposidai sampai ini. Ingat ilmu itu miliknya Allah. Tapi gampang itu. Saya kira sertifikat satu pot di bawah bojone minggat. Terus kita itu eling-eling ya. Maka ketika kita enak, ingatlah kepada Allah supaya pas kita enak kita cepat ditulungi oleh Allah Subhanahu. Tepuk tangan. Waya enak untuk neko-neko, engko nek waya gak enak angel terus. Paham maksudnya? Terus kadung dijabut Gusti Allah ilmune Gusti Allah. Jangan eling-eling ada ilmu wis jatuh semua. Apa ada Pak orang terus pintar ceramah terus ini banyak Pak. Oh ilmu yang kita sampaikan dari Allah. Walaupun profesor, dokter, kiai haji, kecelakaan gak karo tak gokter kan. Cari ngilur ya Allah Prof. Ilmu ini itu. Ya, kita harus pahami bahwa yang disampaikan ilmu itu milik siapa? Termasuk ibu-ibu sih ayu-ayu itu ayu ini miliknya Allah, belum endel-endel namanya. Pinter-pinter kiroah, kadang itu kan jangan kalau pinter kiroah, kadang kan hari kan di kisah semuanya kayak sini sok suaranya api-api itu kan bahaya. Suara dicabut itu Nah ini teman-teman kita warga NU khususnya dakwah tapi tetap bahwa nikmat ilmu itu milik siapa? Supaya kita ini tetap masalahnya sahaja kasih konektor. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih, saya mohon maaf. Butuh pesan kunci ya, kita butuh pesan kunci dari dia ya. Perlu nggak ada pesan kunci? Pokoknya ijazah atau apa? Wow bro. Nah ini ilmu dari Kiai Hussein. Mau nggak kira-kira? Mau pidato, mau ngaji, supaya orang yang mau membenci kita atau yang ngenyek kita itu nggak jadi. Kadang-kadang ada ustaz itu dia sama diundang mau ngaji kan, alah ada itu. Yang bilang begitu kan orang lain, zaman kan gak nurut. Ada laki wingin, omongan tuh ada yang wingin. Nah, supaya orang itu sing muni-muni itu gak terjadi atau tidak meremehkan, itu doanya satu di dalam Al-Quran, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawab.
dipertegas lagi yang Jenengan cari suratnya sendiri. La yatakallamuna illa man amina lahu rahmanu wa qala. Iku nek badhe pidato dibaca. Bisa ojo akeh-akeh gak masak dia. Ya, bisa. Paham? Depan betul ini. Yang kedua, nek pengen disenengi wong. Karena wong seneng itu mboten krana pidato. Kadang karena orangnya bersaja, supel. Gitu ya. Saya ini kan gak pakai pinter, tapi laris. Betul itu ya, tapi temenan. Ya, itu doanya nek pengen disenengi wong. Doane surah Nabi Yusuf itu walamma ra'ainahu atannahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasa. Doanya Nabi Yusuf. Makanya Siti Zulaikha apa? Tergila-gila. Cari di Quran bisa. Walamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasa. Ya. Paham? Paham? Itu. Iya. Paham nek dipadosi iki. Walamma nek pengen disenengi dari telu gitu. Pisang-pisang mocone kalah kabeh bisa. Dulu yang nomor 3 nek panjenengan di buat elek sama orang supaya gak iso ngomong gak iso apa dibuat elek orang nanti elek itu balik nanggone wong. Ya, kan ada orang ceramah gak iso ngomong moro-moro ilmu ila Allah berfirman baru lah sekarang ini Allah berfirman slolah sekarang ini lah loh ada begitu. Nah itu doanya kalau dibuat elek orang, kemudian elek itu balik ke dia sendiri. Itu naruh keadaan minggu limis hati wabil ismi tarnihi minal bukti bisa cari Quran cuma Quran. Jadi wiritannya kita minggu layak takallamuna dan seterusnya. Walamma ra'ainahu dan seterusnya dan narudul ada cari Quran jenengan sing duwe surat apa ayat paham nggih niku oleh-oleh dan ini penting kalau jenengan mau tapi ojo pokoknya masalah menjaga diri. Kan orang ngaji itu tidak baik. Lo ngaji, mulai ciri, lo sih cukup tembe tamat kuliah tahun 94 diutus Pak Yai Imron Hamzah ceramah di Ciri yang diceramain Kiai sak Mojokerto sak Sidoarjo. Tidak tahu berapa ratus. Pulau makin Pak Yai Pak Cili guru. Ya apa Pak Yai? Harus ngaji. Ya. Ini layak takallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala bisa ya apa sing diunekne ditane kiai samlo kaya kula ya gampang kok syukuran banyak yang tadi ciwi sing ngundang aku ora ngundang awakmu lha nek api awakmu kan ngundang awakmu paham maksud iki pede jangan kafir diri, seperti aja. Tapi yang tadi Pak dakwah itu niatnya lillahi, kullu min rezeki apa semua. Jangan ada kesombongan, melitis, sing biasa-biasa, ben awet. Sepakat ngomong betul nih, sing gak biasa-biasa akhirnya betul awet. Sing awet itu biasa.
biasa-biasa sakno sih gak biasa-biasa saiki dodolan sego bebek biar lari sih koyo itu saiki terus linglung gak ono sing ndak bener jaman ini kok dulu aku kayak angen-angen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang pasti ada yang bertanya siapa yang betul-betul suka bebek. Rahasia ya. Rahasia. Demikian yang bisa beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi bekal yang penting bagi kita para dai dan calon dai. Untuk saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.